البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 64. Qala al-mu'allifu wafaqahullahu ta'ala al-haditsus samina asyar, hadis yang ke-18. Ajru qiraatil Qur'an khairun minad dunya wa ma'alaiha. Pahala membaca Al-Quran itu lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di atasnya. Qala Imam Tabrani rahimahullah fil Mu'jamil Kabir. Baik, ini harusnya qalanya satu aja ya. Setelah itu faqala tak perlu, cukup salah satunya. Haddatsana Musa bin Khazim al-Asbahani. Qala haddatsana Muhammad bin Bukair al-Hadrami. Qala haddatsana Ismail bin Ayyash an Yahya bin al-Haris az-Zammari anil Qasim Abi Abdurrahman an Fudalah bin Ubaid wa Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a 10 ayatin fi lailah, barang siapa membaca 10 ayat di dalam satu malam, kutibalahu qintar, akan dicatat untuk dia 1 qintar. Wal qintar khairun minad dunya wa ma fiha, dan qintar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan qintar memang maknanya banyak. Nah, di sini Rasulullah sudah menerangkan qintar bukan sekedar sebesar gunung Uhud, tetapi apa? Bahkan lebih baik daripada dunia seisinya. Berarti membaca 10 ayat di suatu malam ternyata pahalanya boleh jadi lebih baik daripada menyolati jenazah. Sholat jenazah kita perlu berpakaian yang baik, lalu pergi ke rumah orang yang wafat itu dan sebagainya. Sementara ini cukup di rumah saja membaca 10 ayat. Tidak diwajibkan berwudu, tidak diwajibkan menghadap kiblat, tidak diwajibkan yaitu apa? Berpakaian secara lengkap dan sebagainya. Bukan menjadi suatu kewajiban. Sebenarnya pahala banyak sekali boleh didapatkan dalam satu hari atau dalam satu malam, lebih baik daripada dunia seisinya. 10 ayat. Baik, fa idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, yaqulu rabbuka azza wa jalla, Rabbmu azza wa jalla akan berfirman, yaitu kepada pembaca Quran tadi, iqra warqi. Raqayarti, betul, iqra warqi, bacalah dan naiklah. Likulli ayatin darajah, setiap ayat akan mendapatkan 1 derajat. Naik langsung tinggi sekali setiap 1 ayat. Hatta yantahiya ila akhiri ayatin ma'ah, sehingga berhenti ke ayat terakhir yang dia miliki. Alhamdulillah kalau dia memiliki ayat banyak sekali ketika di dunia. Yaqulu rabbuka azza wa jalla lil 'abd, Allah azza wa jalla berfirman kepada hamba tersebut, iqbid, genggamlah. Fayaqulul 'abdu biyadihi ya rabbi anta a'lam, maka hamba tersebut menggerakkan tangannya, atau dia berkata dengan menggerakkan tangannya, wahai Rabbku, engkau lebih tahu apa yang layak untuk saya. Fayaqul hadhi bihadhil khuluq, dengan ini, yaitu baknya ini yaitu dzarfiyah, di tangan yang ini ada kekekalan. Wa bihadhihin na'im, di tangan yang ini ada kenikmatan. Baik, ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi, dan hadis ini hasan. Tapi hasannya bagaimana? Kita baca catatan kaki, al-hadis hasanun li ghairi, hasan karena ada penguat. Musa bin Khazim al-Asbahani huwa Musa bin Khazim ibn Sayyar Abu Imran al-Asbahani lam ajid man yuwathiquh.
Saya tidak mendapatkan siapa yang mensikohkan dia. Muhammad ibnu Bukair al-Habrami huwa Abul Husain al-Baghdadi siqah. Ismail ibnu Ayyash huwa Ismail ibnu Ayyash ibni Salam al-Ansi Abu Utbah al-Himsi saduq apabila meriwayatkan dari Syamiyin. Wa huwa mukhtalitun fi riwayatihi an ghairihi. Namun jika meriwayatkan dari selain orang-orang Syam, hafalannya tercampur. Wa Yahya bin al-Haris az-Zammari huwa Abu Umar asy-Syami al-Qari' siqah. Berarti tak masalah karena guru Ismail bin Ayyash adalah orang Syam, siqah lagi. Wal Qasim Abu Abdurrahman, Al-Qasim bin Abdurrahman Abu Abdurrahman Asy-Syami al-Madani saduq. Fasanad hada sanad dhaif li jahalati Musa bin Khazim. Sanad ini lemah karena Musa bin Khazim majhul. Walakin tabahu Abul Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khuzai. Namun dia didukung oleh Ahmad bin Muhammad al-Khuzai kama fi Syu'abil Iman. Sebagaimana dalam Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Fasanad yasihu bidzalika ila Ismail ibni Ayyash. Maka dengan ini sanadnya menjadi sahih sampai ke Ismail. Ini dohir sanadnya demikian. Walakin qala Al-Baihaqi ba'da dzalik. Namun Al-Baihaqi rahimahullah setelah meriwayatkan itu dalam Syu'abul Iman, beliau mengatakan kadza rawahu Ismail bin Ayyash marfu'an. Demikianlah Ismail bin Ayyash meriwayatkan secara marfu'. Wa rawahul Haitsam bin Humaid an Yahya bin al-Haris mauqufa. Sementara Haitsam bin Humaid meriwayatkan dari Yahya bin al-Haris secara mauquf, yaitu ini kalam sahabat. Antamim wa Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhuma. Wal Haitsam bin Humaid hada Ghassani qala Juhaim kana a'laman nas bi qauli makhul. Beliau orang yang paling tahu tentang ucapan makhul, asbatun nas fi makhul. Wa qala Abu Dawud siqatun qadari. Akidahnya ada terkena qadariyah, tapi dalam riwayat dia siqah. Baik. Wa qala fi al-Hafidz Ibnu Hajar wasaqahu Ibnu Ma'in wa Duhaim. Farrajih mauquf. Kesimpulannya yang betul hadis ini mauquf, walakin lahu hukmul marfu'. Namun dia memiliki hukum marfu'. Qala al-Allamatu Ali Al-Qari rahimahullah. Sekarang dari sisi maknanya, walahu qintar ay sawabun bi adadih, yaitu dia mendapatkan pahala sesuai dengan bilangan qintar. 10 ayat mendapatkan 1 qintar, padahal 1 qintar lebih mahal daripada dunia seisinya. Bagaimana kalau 20 ayat dan seterusnya? Mungkin membaca surat Al-Balad, mungkin tambah apa lagi dan seterusnya, boleh dapat banyak sekali pahala. Au bi waznihi minal ajr, atau seberat itu dari pahala. Pahalanya lebih berat daripada dunia seisinya. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Qala sahibul lama'at wal maksud al-mubalaghatu fi kasratis sawab. Yang dimaksudkan dengan ayat hadis ini adalah yaitu Nabi bersungguh-sungguh menceritakan tentang banyaknya pahala. Selesai dari penukilan dari Mir'atul Mafatih karya Syekh Ubaidullah Al-Mubarakfuri. Syekh Ubaidullah Al-Mubarakfuri ini guru dari Syekhuna Hasan bin Qasim Ar-Raimi. Wa mimma yudkaru fi hadzal bab, termasuk yang disebutkan dalam bab ini, hadis yang sangat terkenal, ma akhrajahu Imam Tirmidzi rahimahullah fi sunani. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Abu Bakar Al-Hanafi, qala haddatsana Dhahhak ibnu Utsman an Ayyub ibni Musa, qala sami'tu Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanah, dengan 1 huruf dia mendapatkan 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyari amsalihah, dan 1 kebaikan itu 10 kali lipat lagi, dilipatkan 10. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harf, wal lam harf, wa mim harf. Berarti alif lam mim 3 huruf, berarti 30 hasanah.
Wal hadis hasan li ghairi. Kalau dilihat dari sanadnya, memang kesimpulannya hasan li ghairi. Sebagian masyayikh kita mengatakan yang betul hadis ini adalah mauquf tetapi hukumnya marfu. Jadi hukumnya sama saja, yaitu boleh untuk hujjah hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qad marra bina anna mujarrada qiraatil Qur'an, dan telah kita lewati dalil yang menyebutkan bahwasanya semata-mata membaca Al-Qur'an wa in kanat ma'at tata'tu, walaupun disertai dengan apa itu? Yaitu terputus-putus, terbata-bata, tersangkut-sangkut. Fa innaha sababun li husuli ajrain, maka sesungguhnya dia menjadi sebab didapatkannya, diperolehinya 2 pahala. Wa kullu harfin bi asyari hasanat, sementara 1 huruf kalau dalam hadis Ibnu Mas'ud itu mendapatkan 10 kebaikan. Berarti apa? Bukan mustahil dilipatkan 2 lagi untuk orang yang masih susah membaca. Buka surat 66, iya. Iya. Fa ujuru qiraatil Qur'an ma'al ikhlasi wal mutaba'ah, maka pahala membaca Quran disertai dengan keikhlasan dan mutaba'ah, tentunya ikut Nabi. Bi kulli hal katsiratun jidda, dengan segala keadaannya pahalanya itu banyak sekali. Wallahu ghaniyyun karim, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Dermawan. Jangan khawatir, Allah tidak akan kehabisan pahala. Dia suka memberikan pada kita pahala yang banyak. Qala al-allamatu Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri rahimahullah, qauluhu, tentang sabda Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, ay Al-Qur'an, wal hasanatu bi asyari amsalihha, 1 kebaikan itu mendapatkan 10 kali lipatnya lagi, ay mudha'afatun bil asyar, dilipat gandakan mencapai 10 kali lipat. Wa huwa aqallu tadha'ufil mau'ud, dan ini adalah perlipat gandaan yang paling sedikitnya, paling minimalnya 10 untuk umat ini. Yang dijanjikan biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa mendatangkan kebaikan, yaitu datang membawa kebaikan di hari kiamat, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Baik. Dan juga ayat yang lain, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan untuk orang yang dia kehendaki. Jadi bukan mustahil lebih dari 10 kali lipat. Wal harfu yutlaqu ala harfil hija, huruf itu istilah untuk huruf hijaiyah, ma'ruf, alif, lam atau alif, ba, ta, sa. Wal ma'ani, masuk juga huruf ma'ani, huruf-huruf yang memang dia memiliki makna. Seperti ba, yaitu al-dzarfiyah, atau ba itu adalah musahabah, atau ba itu qasam. Itu contoh huruf ma'ani. Wal jumlatil mufidah, haraf itu terkadang adalah 1 jumlah mufidah, 1 kalam dipanggil dengan haraf. Itu ma'ruf di dalam bahasa Arab. Wal kalimatil mukhtalafi fi qiraatiha, haraf itu terkadang maksudnya adalah kata yang diperselisihkan dalam pembacaannya, yang mana Quran turun dengan 7 huruf, yaitu apa? 7 dialek. Wa ala mutlaqil kalimah, demikian pula 1 kata secara umum juga dikatakan huruf. Baik, tatkala huruf itu maknanya banyak, maka yang dilipatkan 10 kali lipat itu yang mana? Nabi memberikan penjelasan. Walidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mim harf, namun alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Selesai dari Tuhfatul Ahwadhi. Kita masuk ke hadis berikutnya, al-haditsu tasi'a asyar, hadis yang ke-19. Al-Quran nasirun li ahlihi wa radun alal mu'ridi an. Al-Quran adalah penolong untuk ahlinya, penolong untuk pengikutnya yang rajin membaca dan mengikuti. Dan Al-Quran akan menjadi pembantah terhadap orang yang berpaling dari kandungannya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihi, haddatsana Ishaq ibn Mansur, qala haddatsana Habban ibn Hilal,
Qala haddatsana Aban, qala haddatsana Yahya anna Zaidan. Baik, Yahya ini cucu dari apa? Zaid. Haddatsah yang anak ingat bukan yaitu apa? Zaid cucu dari yang nanti di atasnya Abu Salam ini, Mantur Al-Azdi. Iya, Zaid ini cucu. Salah, tadi bukan Yahya tapi Zaidnya. Menyampaikan hadis anna Abu Salam, bahwasanya Abu Salam datuknya haddatsah menyampaikan hadis kepadanya an Abi Malik Al-Asy'ari. Namanya diperselisihkan tapi memang famousnya dengan ini. Apakah namanya itu adalah Al-Haris Al-Asy'ari atau yang lain, tak masalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian itu setengah dari keimanan. Setengah yang lain apa? Yaitu sholat, kata sebagian ulama. Karena apa? Karena gabungan antara wudhu dan sholat terbentuklah keimanan yang benar. Ini menurut sebagian penafsiran. Intinya kesucian ini menduduki setengah iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Makanya walaupun dia ringan, namun dia akan berat di timbangan. Sekedar alhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Ucapan subhanallahi walhamdulillah akan sama-sama memenuhi, atau kalimat itu memenuhi jarak antara langit dan bumi. Kata para ulama, seandainya ucapan subhanallah walhamdulillah itu dibentuk menjadi suatu makhluk, maka dia makhluk gergasi, antara langit dan bumi penuh oleh dia. Walaupun satu kata, walaupun satu perkataan, betul-betul makhluk besar sekali ini. Tentunya ini maksudnya adalah pahalanya sebesar itu. Subhanallah walhamdulillah. Wassalatu nur, salat adalah cahaya yang sejuk, membawa ketentraman. Wassadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan, karena orangnya yakin dengan janji Allah bahwasanya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Wassabru dia, kesabaran adalah cahaya yang panas. Dia mendatangkan cahaya namun dia panas, namanya apa? Kesabaran. Ini bezanya antara nur dengan dia. Sholat itu cahaya sejuk, sabar kesabaran itu cahaya yang panas. Wal Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran akan menjadi hujjah, argumentasi untuk menolongmu atau membantahmu. Kalau ditaati, kita akan ditolong dan diberi syafaat oleh Quran. Kalau kita justru menyimpang, memesong dari Quran, maka dia akan membantah kita nanti di hari kiamat. Sudah dibimbing malah tak kisah, malah berpaling, malah pura-pura tak dengar, dan seterusnya. Kullun nasi yaghdu, setiap orang akan masuk di waktu pagi. Asal dari yaghdu, masuk di waktu pagi. Terkadang yaghdu mutlaqu al-khuruj, yaitu keluar rumah, terserah jam berapa, itu pun istilahnya yaghdu. Fabayi'un nafsah, lalu orang itu menjual dirinya sendiri. Famu'tiquha au mubiquha, maka dia akan membebaskan dirinya dari neraka atau menghancurkan dirinya. Kalau menjual diri kepada Allah, maka dia akan bebas dari neraka. Tapi kalau menjual diri pada syaitan, maka dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Kita baca catatan kakinya. Al-hadits akhrajahu Muslim bisanadin munqati wa akhrajahu Nasa'i bisanadin muttasilin sahih. Kesimpulannya sahih. Dalam riwayat Nasa'i dia bersambung sahih. Wa tadammana hadzal hadis. Hadis ini mengandungi annal Qur'anal mubarak hujjatun li ahli, bahwasanya Al-Qur'an yang diberkahi akan menjadi argumentasi untuk menolong, untuk membela pengikutnya. Wa nasirun limuttabi'ih, dan penolong untuk orang yang mengikutinya, rajin membaca dan mengamalkannya. Wa huwa aidan raddun 'alal mu'ridi an, dan Quran juga akan menjadi pembantah terhadap orang yang berpaling darinya. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an, minnya ini min tabyinin lil jins. Jadi jenis Quran memang seperti itu, bukan sebagian Quran, tapi jenis Quran adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka seluruh penyakit lahir batin itu boleh diobati dengan Quran.
hasilnya insya Allah terbaik. Yang penting sabar. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Quran tidak menambahi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Karena orangnya berpaling dari Quran, maka dia rugi. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an kitabih. Allah Ta'ala berfirman mengkhabarkan tentang kitabnya, alladzi anzalahu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dia turunkan kepada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal Qur'anul ladzi la ya'tihil batil. Dan dia itulah Quran yang mana dia tidak didatangi oleh kebatilan, min baini yadayhi wala min khalfih, dari arah depan ataupun arah belakang. Quran pasti benar. Yang menyalahkan Quran pasti dia nanti akan ketahuan dialah yang salah. Tanzilum min hakimin hamid, dia diturunkan dari zat yang maha penuh hikmah lagi maha terpuji. Tanzil ini masdar, tetapi dia adalah penyangatan dari isim maf'ul, yaitu benar-benar diturunkan dari sisi Allah, bukan buatan manusia dan seterusnya. Dia betul-betul datang dari sisi Allah. Innahu syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Quran adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ay yudhibu ma fil qulubi min amrad, yaitu menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, di dalam hati. Qulub asalnya si jantung ya. Min syakkin wa nifatin wa syirik, berupa keraguan, kemunafikan, kesyirikan, wa zayghin wa mail, zaygh itu pemesonan, mail penyimpangan, kecondongan, condong kepada kebatilan, berpaling dari kebenaran. Fal Quran yashfi min dzalika kullih. Al-Quran mengobati itu semua, menjadi sebab sembuhnya manusia dari itu semua. Wa huwa aidan rahmatun yahsulu fihal imanu wal hikmah. Dan Quran juga rahmat yang di dalamnya akan dihasilkan keimanan dan hikmah. Semakin rajin membaca Quran, lidahnya itu muncul kata-kata hikmah, semakin banyak hikmahnya. Wa talabil khairi wan raghbati fih, mencari kebaikan dan berminat ke dalamnya, akan dihasilkan itu semua. Walaisa hadza illa liman amana bih. Namun ini semua, keuntungan ini tidak didapatkan kecuali oleh orang yang beriman kepadanya. Ini hanya untuk orang yang beriman kepadanya. Wa saddaqahu wattaba'ah, membenarkannya dan mengikutinya. Fa innahu yakunu syifaan fi haqqihi wa rahmah, karena sesungguhnya dia akan menjadi obat dan rahmat untuk orang mukmin. Ilahuna wallahu a'lam.